Charlie Van Houten dan kru setia band mengalami kecelakaan di Tol Cipularang pada 9 Juli 2022 dini hari. Mobil yang ditumpangi Charlie hendak menyalip truk, tapi tiba-tiba truk mengambil jalur kanan juga. Walhasil kecelakaan pun tak terhindarkan. Menurut pengakuan Charlie, truk tersebut tidak memberikan tanda akan menyalip, sehingga mobil yang ia tumpangi berani menyalip. Karena posisi sudah terlalu dekat, mobil yang ditumpangi Charlie tidak sempat ngerem sehingga terjadilah tabrakan tersebut. Tiba-tiba pas kami mau nyalip, mendadak mobil truk ke kanan tanpa ngasih kode. Jadi akhirnya langsung nabrak nggak kerem, jelas Charlie. Menyalip kendaraan perlu menggunakan teknik. Menurut pernyataan Charlie, truk tidak memberikan signal padahal hal ini penting dilakukan untuk memberi kode kepada pengendara lain. Signal atau tanda ke pengendara lain bisa menggunakan sein. Namun sebelum menyalip, pengemudi perlu mengecek spion untuk kedua kalinya, menoleh kembali ke arah belakang. Setelah seluruh tahapan sudah dilakukan dan dirasa aman, barulah pengendara dipersilahkan untuk menyalip. Sebelum mendahului pastikan cek spion, menoleh sekilas untuk menghapus efek blind spot, kata Andri sebagai praktisi keselamatan berkendara, Andri Berlianto. Bersiap atau bergerak ke kanan, klakson, segera dahului, tambahnya. Lebih lanjut, Andri menjelaskan untuk overtake atau menyalip bahwa sudut pandang dan ruang menjadi faktor yang tak bisa disepelekan, misalnya saat menyalip kendaraan besar. Keterbatasan bidang pandang atau pandangan terhalang, bisa karena sudut jalan hingga kendaraan, ujar Andri. Saat pandangan terhalang, urungkan untuk menyalip kendaraan lain, bisa karena objek tikungan maupun kendaraan besar, bangunan, pohon, dan lain-lain, tambah Andri. Praktisi keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia, SDCI, Sony Susmana mengatakan, ada 4 titik buta di sekitar truk yang mana area itu haram digunakan sebagai jalur berkendara kendaraan kecil. Bicara secara keseluruhan, truk itu ada 4 blind spot atau titik buta, yaitu di area depan, belakang, sama di samping kanan kiri persis. Semakin besar truknya, semakin butuh kaca spion tambahan yang melihat ke depan, ke samping, dan sebagainya. Artinya semakin besar kendaraan, semakin besar blind spotnya, kata Sony. Mengutip penjelasan Federal Motor Carrier Safety Administration, FEMSA, titik buta ada di bagian depan truk itu sendiri atau jaraknya sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter dari moncong depan truk. Titik buta kedua berada tepat di belakang truk, 30 kaki atau sampai 9 meter di belakangnya. Sedangkan titik buta ketiga berada di sisi kanan truk, tempat di mana pengemudi berada. Posisinya sedikit tegak lurus, lalu diagonal ke belakang dengan sedikit menyerong. Sementara titik buta keempat berada di sisi kiri truk, di mana sopir tak dapat melihat dengan jelas. Intinya, tanda ketika kamu mengemudi di titik buta adalah tidak bisa terlihat oleh sopir truk dari kaca spion. Demikian informasinya.